Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1389. Ryan tercengang sejenak. Namun, sebelum dia bisa menjawab, dinding Divine Plane itu terbuka saat beberapa portal terhubung ke level pertama, kedua, dan ketiga dari Lost Star Realm. Setelah itu, banyak binatang iblis berwarna putih bergegas masuk. Kelompok Ryan segera mengenali beberapa dari mereka. Mengenai siapa yang mereka kenal, itu adalah 3 naga putih kecil yang menjaga Beast Pulse yang mereka pilih. Ada juga burung phoenix, kura-kura, kera, gagak, dan jenis binatang buas lainnya. Sebanyak 10 jenis menandakan 10 tanda. Tiba-tiba, salah satu dari binatang itu melangkah maju dan membungkuk kepada anak kecil itu, sambil berkata, "Tuan, selamat atas kebebasanmu kembali." Wakil mengangguk, puas. Kalian semua telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Jika bukan karena usaha kalian, saya tidak akan bisa menyembunyikan rencana saya untuk melarikan diri dari penjara saya. Maaf karena membuat Anda mengikuti saya dengan pekerjaan yang panjang dan membosankan ini. Namun, tak satu pun dari binatang buas itu yang peduli sama sekali. Tuan, selama Anda aman, kami tidak keberatan dengan pekerjaan apapun. Wakil tersenyum sebagai tanggapan. Bagus. Lanza, maju ke depan. Segera, salah satu binatang keluar dari kelompok. Itu adalah ular. Bawahanmu ada di sini, Tuan. Lanza, aku ingin kamu membuat persiapan untuk kembalinya kita. Tapi kita tidak langsung menuju Lost Territory lagi. Tidak diragukan lagi bahwa Braga dan yang lainnya akan mengawasi itu. Sebaliknya, tetapkan tujuan ke Laut Jama. Pertama-tama, Tuan Jama berutang budi padaku. Sudah waktunya baginya untuk membayarnya kembali, kata Wakil. Sesuai keinginanmu, Tuan. Segera, Lanza berbalik dan memilih sebagian besar binatang untuk ikut dengannya. Seperti apa persiapan yang akan mereka lakukan, kelompok Ryan tidak tahu. Wakil kemudian berbicara sedikit dengan binatang yang tersisa dan menyuruh mereka untuk kembali ke lokasi mereka dan bersiap untuk pergi. Baru pada saat itulah Wakil mendapatkan waktu berduaan dengan kelompok Ryan sekali lagi. Maaf mengganggu. Jadi, tadi kita bicara apa? Oh, ya, aku belum tahu namamu. Ryan memandang Rowan, yang mengangguk setelah mendengar itu. Hurio sudah tahu nama si kembar, jadi tidak ada banyak alasan untuk menyembunyikannya. Saya Ryan Lark, dan sayangnya, ini saudara saya, Rowan Lark. Rowan benar-benar mengabaikan komentar Ryan dan hanya mengangguk pada Wakil. Wakil kemudian mengulangi pertanyaannya setelah itu. Jadi, apakah kamu bagian dari rasku? Aku tidak merasakan hubungan garis keturunan yang sama. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya bahkan tidak mengerti mengapa Anda menanyakan itu kepada saya. Tetapi bagaimanapun juga, saya manusia, jadi saya yakin tidak. Seorang manusia. Wakil terkejut mendengarnya. Manusia memang bukan bagian dari rasku. Lagi pula, seharusnya tidak ada jenis ras humanoid apapun dengan afinitas elemen cahaya di alam dewa. Itu sebabnya aku pikir kamu berasal dari rasku karena itu tidak ada di alam dewa. Lagi pula, selain fakta bahwa semua orang dari rasku memiliki afinitas elemen cahaya, kita semua terlihat seperti manusia. Rowan segera bertanya setelah mendengar itu, apakah itu berarti kamu adalah bagian dari ras humanoid atau apakah kamu semacam binatang iblis? Mungkin roh seperti peri. Wakil merenung sejenak sebelum menjawab, jika aku ditanya, maka kurasa kita adalah bagian dari ras humanoid. Celis kemudian menanyakan hal lain setelah itu. Kamu bilang alam dewa seharusnya tidak memiliki ras humanoid dengan elemen cahaya. Namun, cukup jelas bahwa kamu memiliki afinitas elemen cahaya. Apakah itu berarti kamu bukan dari alam dewa? Wakil mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda banyak tentang tempat asal saya. Mungkin saja, Anda akan mengetahuinya suatu hari nanti. Wakil kemudian mengubah topik pembicaraan setelah itu. Ngomong-ngomong, faktanya kalian berempat membantuku melarikan diri dari kurunganku. Apakah ada yang kamu inginkan sebagai pembayaran? Ryan dan Rowan bahkan tidak perlu berpikir dua kali. Saat ini, mereka tidak menginginkan apapun selain pergi ke wilayah binatang iblis. Bisakah kamu mengirim kami langsung ke wilayah binatang iblis di alam dewa? Bahkan, akan lebih baik jika kamu bisa membantu kami menemukan beberapa orang. Ini,
Wakil tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi rumit sebagai tanggapan. Maaf, aku tidak bisa berada di tempat lain selain Lost Star Realm sekarang. Jika aku keluar, aku akan menjadi sasaran hukum Realm of Gods dan akan dibunuh oleh mereka. Karena itulah aku membuat persiapan untuk meninggalkan tempat ini tanpa keluar. Untuk beberapa alasan, Rowan menyipitkan matanya setelah itu. Sesuatu tentang wakil ini sangat familiar bagi Rowan, meskipun dia tidak bisa menutupinya. Kemudian lagi, itu adalah pertama kalinya kelompok Ryan mendengar hal seperti itu. Namun, itu berarti Anda tidak dapat membantu kami dengan itu, ya. Tiba-tiba, Rowan memikirkan kemungkinan dan membuka mulutnya, bertanya, apakah kamu, malaikat? Seketika ekspresi wakil berubah drastis. Bukan hanya ekspresinya tapi juga Lamanto dan Mira. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa kata seperti itu datang dari mulut Rowan. Pendekatan ramah wakil kemudian berubah saat dia mengunci Rowan dengan kekuatan spasialnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang ras malaikat? Rowan tampaknya tidak terganggu oleh itu. Ras. Bukankah kamu seharusnya hanya satu ras yang disebut malaikat? Oh well, terserahlah. Karena kamu seorang malaikat, atau bagian dari salah satu ras malaikat, maka kamu bisa berhenti berpura-pura, melakukan apa saja padaku. Bagaimana kalau membiarkanku bebas? Ekspresi gelap wakil berubah menjadi lebih buruk setelah itu. Anehnya, dia melakukan apa yang dikatakan Rowan dan langsung mengecewakannya. Secara alami, Celis dan Kentaki benar-benar bingung. Namun, Ryan cukup terkejut mendengarnya. Malaikat, maksudmu sayap putih, lingkaran cahaya bercahaya, dan sebagainya. Rowan mendengus sebagai tanggapan ketika dia menjawab, itu hanya omong kosong yang dibuat oleh planet bumimu, tidak, mungkin kamu tidak salah. Dia memang mengatakan sesuatu tentang ras, jadi beberapa dari mereka mungkin memiliki hal itu. Ngomong-ngomong, malaikat yang saya kenal tidak memiliki hal seperti itu. Lagi pula, malaikat yang sama juga tidak memiliki kultivasi. Hanya saja mereka memiliki beberapa kekuatan khusus, seperti roh kematian. Wakil bahkan lebih terkejut setelah itu. Kamu juga tahu tentang roh kematian, aku melihat selama pertempuran bahwa kamu memiliki afinitas elemen gelap. Mungkinkah kamu bagian dari ras iblis? Kata-kata itu mengingatkan Ryan dan Rowan pada iblis di planet Zasvin. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, tapi aku punya hubungan dengan roh kematian. Bab 1390. Roh kematian. Wakil bingung. Apakah ada sesuatu seperti itu di antara ras roh? Kali ini, Rowan yang terkejut dengan jawabannya. Mungkinkah sisi alam semesta ini tidak memiliki roh kematian? Kemudian lagi, bahkan saya tidak tahu bagaimana roh kematian bisa berada di sisi lain. Yah, saya pikir hanya ada satu jenis malaikat, tetapi dia mengatakan ras malaikat, yang memberitahu saya bahwa ada lebih banyak dari yang saya tahu. Begitu banyak perbedaan. Rowan kemudian mengangguk pada wakil, menjawab, ada. Bagaimanapun, kurasa itu tidak masalah saat ini. Apakah kamu seorang malaikat, bagian dari ras malaikat atau bukan, itu bukan masalahku. Mira tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada wakil setelah itu, leluhur, apakah tidak apa-apa untuk mengatakan begitu banyak? Wakil menghela nafas sebagai tanggapan, berkata, kurasa kamu benar. Ryan dan Rowan, kan? Salah satu dari kalian bukan bagian dari ras malaikat, sementara yang lain bukan bagian dari ras iblis. Namun, kalian berdua memiliki afinitas elemental yang tidak seharusnya ada di ras humanoid alam dewa. Belum lagi kalian berdua adalah manusia. Kamu harus berhati-hati. Karena kamu berada di antah berantah, kekuatan di sini tidak akan tahu apa-apa. Namun, jika Anda pergi ke tempat di mana kekuatan sebenarnya dari alam dewa dapat ditemukan, Anda berdua mungkin dianggap sebagai bagian dari ras malaikat atau iblis. Petik 2. Si kembar mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih atas peringatannya. Rowan kemudian bertanya sesuatu yang lain, kalau begitu, apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk kami? Baru saat itulah wakil ingat tentang permintaan pertama si kembar. Oh, benar, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi kendaliku atas hukum ruang angkasa cukup bagus. Apakah ada tempat yang lebih dekat yang ingin kalian berdua kunjungi? Selama itu tidak terlalu jauh, aku bisa berteleportasi, kamu di sana. Hanya saja kita tidak akan bertemu lagi setelah itu.
Itu adalah hal yang sangat baik untuk si kembar. Dengan itu, Ryan menjawab, kalau begitu, bisakah kamu mengirim kami ke Giot kontinen? Benua Giot. Wakil menatap Lamanto setelah itu, yang dengan cepat melewati beberapa batu giok dengan beberapa peta di dalamnya. Setelah melihat sekilas, Wakil menemukan di mana benua Giot ini berada. Oh, jadi disitulah Giot berada. Maaf, yang ini agak terlalu jauh. Namun, saya dapat mengirim Anda melalui benua Yubisfal dan mengantarkan grup Anda ke benua Treavin. Sayangnya, itu akan menjadi batas saya. Maaf tentang itu. Hanya saja dengan keterbatasan alam bintang yang hilang, saya tidak bisa berbuat banyak. Kentucky mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Wakil, Ryan, Rowan, bukankah benua Treavin adalah benua tempat kita akan mencari bunga batu surgawi? Si kembar mengangguk setuju. Satu dan sama. Itu juga di sepanjang jalan menuju Giot. Wakil senang mendengarnya. Kalau begitu, kurasa kamu ingin aku mengirimmu ke Treavin, iya. Tidak masalah. Namun, aku akan membutuhkan kalian untuk menandatangani kontrak pengikatan jiwa, yang menyatakan bahwa kamu tidak akan membicarakan kami. Pada saat inilah Hurio meminta perhatian Wakil. Tunggu, jangan gunakan kontrak pengikat jiwa. Itu tidak berguna melawan kelompok si kembar. Tidak berguna. Wakil terkejut ketika dia bertanya, bagaimana? Ryan mengangkat bahu, berkata, kami tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Itu dugaan Hurio sendiri. Rowan kemudian turun tangan, bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir tentang kami berbicara terlalu banyak. Kamu mengatakannya sendiri, kan? Akan buruk jika orang lain menghubungkan kita dengan ras malaikat atau iblis. Kamu harus mengerti itu jauh lebih baik dari kita. Wakil masih penasaran bagaimana si kembar bisa menghindari kontrak pengikat jiwa. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk peduli. Last but not least, dia harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Baiklah, apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke sana sekarang? Celis tidak terlalu tertarik. Sebaliknya, dia menginginkan sesuatu yang lain. Hei, bagaimana dengan energi asal surgawi? Apakah Anda memiliki lebih banyak lagi? Jika Anda bisa, mari kita kultivasi beberapa bulan dengannya. Tidak, beberapa tahun akan menjadi yang terbaik. Bagaimana dengan itu? Ryan, Rowan, dan Kentucky harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Berapa banyak alam kultivasi yang akan mereka lompati dalam waktu yang lama dengan itu? Selain itu, mereka memiliki celis bersama mereka. Itu juga bagus. Sial bagi mereka, Wakil menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu mereka, energi asal surgawi. Itu sudah hilang. Formasi Ryan sudah menghabiskan segalanya. Kamu bisa tinggal dan menunggunya menumpuk lagi. Namun, untuk mencapai jumlah itu dari sebelumnya, kamu mungkin harus menunggu 100 tahun. Itulah frekuensi di mana seleksi bintang yang hilang terjadi. 100 tahun. Kelompok Ryan segera menyerah pada gagasan itu. Tidak, terima kasih. Berkultivasi dengan energi surgawi normal pasti akan lebih cepat. Wakil setuju dengan itu. Yep, selain itu, Lost Star Realm akan menghilang begitu aku meninggalkan tempat ini, jadi toh tidak akan ada di sini. Ryan kemudian menatap Hurio setelah itu, yang sepertinya menerima banyak penjelasan dari saudara perempuannya. Jadi kita bagian dari ras malaikat. Mira mengangguk sebagai jawaban. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Tiba-tiba, Wakil menyadari sesuatu. Sepertinya orang lain dari ras kita juga ada di alam bintang hilang. Dia langsung menggunakan kekuatan spasialnya, membuat seorang gadis muncul tepat di depan semua orang. Hurio terkejut melihatnya. Lilia. Namun, Lilia bingung. Apa yang terjadi? Aku bersama Sally beberapa saat yang lalu. Jelas bahwa Wakil yang membawanya masuk, jadi Hurio memberinya penjelasan melalui pesan rasa surgawi. Begitu, Lilia kaget mendengar semua itu. Anehnya, dia dengan cepat membungkuk ke Wakil setelah itu. Menghormati leluhur. Wakil hanya melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasakan garis keturunan di dalam dirimu, jadi aku memindahkanmu ke sini. Setelah itu, Wakil kembali ke topik utama. Ngomong-ngomong, kata-kata Mira benar. Kami adalah bagian dari ras malaikat. Untuk lebih spesifik, kami bagian dari ras malaikat kristal. Saya menggunakan beberapa metode untuk membuat benih saya bergerak melampaui alam bintang hilang dan membuat klan di luar.
Saya membutuhkan orang-orang dengan garis keturunan yang sama dengan saya agar rencana saya dapat berhasil. Namun, garis keturunan saya bercampur dengan ras alam dewa, jadi kalian bukanlah malaikat kristal yang lengkap, kecuali Anda, Hurio. Garis keturunan Anda cukup tebal sampai-sampai tidak ada yang meragukan bahwa kamu adalah bagian dari ras malaikat kristal. Aku, Hurio merasa aneh. Tapi aku tidak sepertimu. Aku tidak memiliki afinitas elemen cahaya. Ryan akan jauh lebih dekat denganmu dalam hal itu. Wakil tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Hahaha, apakah itu yang kamu pikirkan? Kalau begitu, kurasa sudah waktunya untuk menggunakan fragmen bintang cahaya jatuh yang telah dikumpulkan klanmu sampai sekarang. Bab 1391. Sebelum Hurio bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya diseret ke sisi Wakil, yang segera mengeluarkan pecahan yang telah dikumpulkan Hurio. Setelah itu, Wakil menggunakan teknik aneh yang membuat pecahan-pecahan itu beresonansi dengan Hurio. Setelah itu, elemen cahaya di dalam pecahan itu keluar dan dengan cepat menyelimuti tubuh Hurio, akhirnya mencapai jiwanya. Asteris Arur, asteris. Hurio tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan saat energi terakumulasi di dalam dirinya. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Seolah-olah darahnya sendiri terbangun. Sensasi menyakitkan di jiwanya berangsur-angsur menghilang beberapa saat kemudian. Pada titik tertentu, Hurio merasa lebih seperti menyambut teman yang hilang daripada dipaksa untuk menerimanya. Akhirnya, semua rasa sakit itu hilang saat fragmen bintang cahaya jatuh yang dikumpulkan Hurio jatuh ke tanah. Hanya saja mereka telah kehilangan semua elemen cahaya yang dikandungnya, sehingga mereka lebih terlihat seperti batu biasa. Hurio, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dirinya sendiri setelah itu. Anehnya, dia bisa merasakan kehadiran elemen cahaya di udara. Dengan sedikit energi surgawi, dia bisa langsung mengumpulkan elemen cahaya di sekelilingnya. Apakah ini yang dimaksud dengan memiliki afinitas unsur? Dia hanya memiliki afinitas energi sampai sekarang. Mampu merasakan elemen nyata sebagai afinitasnya adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi Hurio. Ryan cukup terkejut melihat itu. Itu adalah anggota ras humanoid pertama yang dia lihat menggunakan elemen cahaya. Tentu saja, tidak termasuk Wakil sendiri. Wakil lalu mengangguk puas. Seperti yang kuduga, garis keturunanmu benar-benar murni. Tidak heran klanmu sangat mementingkanmu. Bahkan di antara malaikat kristal, kamu pasti di atas rata-rata. Hurio tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan afinitas energi saya? Apakah itu berarti saya kehilangannya? Tentu saja tidak. Wakil menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Namun, itu tidak berarti kamu juga memiliki dua unsur afinitas. Kata-kata itu membingungkan kelompok Hurio dan Ryan, jadi Wakil menjelaskan, afinitas energi sebenarnya bukanlah afinitas elemental. Energi hanyalah energi. Ras malaikat kristal kita dapat memiliki dua afinitas pada saat yang bersamaan. Namun, mereka yang memiliki kemampuan seperti itu sangat, sangat jarang. Biasanya, kami hanya memiliki afinitas elemen cahaya, dan itu saja. Saya juga termasuk dalam grup ini. Sejujurnya, bahkan saya merasa iri pada Anda. Apakah Anda mengerti sekarang mengapa para tetua keluarga Anda begitu mementingkan pada Anda? Mereka tahu Anda memiliki apa yang diperlukan untuk membantu ras malaikat kristal kami pulih. Ketika Ryan melihat itu, dia melihat sesuatu yang berbeda. Afinitas elemen cahayanya. Oh, kamu perhatikan. Sister Orb berkata melalui koneksi jiwa mereka. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Ya, tidak sebagus punyaku. Tepat. Bisa dibilang Hurio berada di level Rohan saat dia menukar light element denganmu untuk keperluannya sendiri. Tentu saja, dia bisa menggunakan kemampuan penyembuhan dan hal-hal seperti itu. Namun, dia tidak akan pernah mencapai levelmu. Selain itu, afinitas elemen cahayanya sedikit berbeda dari milikmu. Ryan mau tidak mau bertanya, maksudmu itu lebih terkait dengan garis keturunannya, kan? Itu benar. Afinitas elemen cahaya Anda sangat sempurna di setiap kesempatan. Namun, afinitas elemen cahayanya memiliki kegunaan spesifik yang lebih baik. Tentu saja, dia masih bisa melakukan hampir semua yang Anda bisa, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Sebagai gantinya, seperti yang disebutkan Wakil, Hurio juga memiliki afinitas energi. Jika bukan karena sistem permata jiwa,
Anda mungkin gagal dibandingkan. Nah, Anda memilikinya, jadi tidak apa-apa. Hurio masih kaget mengetahui semua itu. Jelas, Lilia dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Ini banyak yang harus diambil. Hurio kemudian melihat yang lain dan bertanya, "Leluhur, tidakkah kamu akan membangunkan afinitas elemen cahaya mereka juga?" Wakil segera menggelengkan kepalanya. "Aku bisa, tapi itu akan tergantung pada pilihan mereka. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka sudah memiliki elemental affinity lain. Jika aku membangkitkan afinitas elemen ringan garis keturunan mereka, itu akan bertentangan dengan yang mereka miliki saat ini. Hanya satu elemental affinity yang akan menang, tapi konflik itu mungkin berakhir dengan tubuh mereka tidak mampu menanggung beban." Hurio terkejut setelah itu. "Apa kemungkinan mereka mati?" "Setidaknya 90%, jawab Wakil. Mira dan Lamanto tidak tampak terkejut sama sekali. Jelas, mereka sudah mengetahui hal ini sebelum datang ke alam bintang yang hilang. Tidak apa-apa, yang penting adalah membantu leluhur keluar. Seperti yang Anda tahu, kami adalah darah campuran, jadi sudah diduga." Wakil kemudian menatap Lamanto sebelum berkata, "Saya membuka gerbang spasial langsung ke rumah Anda di sini di Lankueas kontinen. Beritahu semua orang di sana bahwa Lost Star Realm akan meninggalkan Realm of Gods, dan mereka yang ingin bisa datang bersama. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu bisa memindahkan seluruh tempat ini. Kami membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk menempuh jarak totalnya, kamu tahu. Pertama-tama, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk memindahkan benda raksasa ini?" Keraguan Kentucky pada dasarnya adalah keraguan yang sama di benak setiap orang. Wakil merenungkannya sebentar sebelum berkata, "Yah, tempat ini memang telah menjadi lapisan perak dari benua Lankueas. Selain itu, sangat kumuh dan akan memakan waktu terlalu lama untuk diperbaiki. Belum lagi betapa mahal biaya untuk memperbaikinya." Akhirnya, Wakil mencapai keputusan. "Baiklah, ayo tinggalkan Lost Star Realm. Akan sulit menyembunyikan benda ini di sisi lain, jadi kurasa lebih baik meninggalkannya di sini." Kentucky merasa ingin menangis setelah itu. Bukankah itu berarti Wakil masih bisa memindahkan semuanya jika dia mau? Dia bahkan berbicara seolah-olah itu bukan sesuatu yang mengesankan. Terserahlah. Lagi pula kita tidak akan lama-lama di sini." Lilia kemudian menatap Hurio dan bertanya, "Jadi kita adalah bagian dari ras malaikat kristal, ya?" Dia jelas menerima penjelasan melalui Divine Sense dari Mira juga. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan di sisi lain." Hurio meraih tangannya sambil tersenyum, membuat gadis itu sedikit tersipu. "Kami selalu tahu bahwa klan kami memiliki tujuan besar di baliknya. Ini hanya sedikit lebih besar dari yang kami duga." Agak, Lilia bisa menggunakan kata lain selain sedikit. Bagaimanapun, dia cukup senang tinggal bersama Hurio, jadi itu tidak masalah. Bab 1392. Mata Wakil menyipit saat melihat Lilia dan Hurio bertingkah seperti itu. "Apa yang terjadi di antara kalian berdua?" Baru saat itulah Hurio ingat, berkata, "Oh, benar. Leluhur belum mengetahuinya karena terkurung di tempat ini untuk waktu yang lama. Dia pacarku." Wajah Lilia menjadi merah setelah itu karena ini pertama kalinya Hurio mengatakannya dengan keras. Yah, semua orang selalu tahu bahwa mereka saling menyukai. Selain itu, dia bahkan lebih bahagia sekarang karena dia mengatakan itu. Sial baginya, Wakil langsung menolak gagasan itu. "Tidak bisa. Kalian berdua lebih baik menjauh dari satu sama lain sekarang." Hurio memiliki garis keturunan yang sangat murni, yang jarang terjadi. Itu juga bisa disebut keajaiban karena dia dilahirkan dengan darah campuran, tetapi garis keturunan ras Crystal Angel miliknya, mengambil alih selama hidupnya. Identitasnya sebagai malaikat kristal afinitas ganda terlalu penting untuk dicampur dengan sembarang orang, terutama seseorang dengan sedikit bakat dan darah campuran seperti Anda. Kami membutuhkannya untuk berkembang biak dengan anggota lain dari ras kami, satu dengan garis keturunan semurni atau sedekat mungkin. Kali ini, bahkan Mira dan Lamanto tercengang. Melihat wajah mereka, jelas bahwa bahkan mereka tidak tahu tentang ini. Hurio, tentu saja, membenci saran itu. Persetan dengan itu. Aku tidak akan mengambil orang lain selain Lilia. Ekspresi Wakil menjadi gelap setelah itu, melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Apakah kalian berdua benar-benar bersedia mempertaruhkan masa depan ras kita, yang mencakup orang yang sama di belakangmu,
dalam bahaya. Semua karena omong kosong cinta. Sebelum menjawab, ketahuilah bahwa keputusanmu akan melibatkan kehidupan makhluk kristal Rache yang tak terhitung jumlahnya, cukup banyak mendikte hidup dan mati mereka. Apakah Anda benar-benar setuju dengan itu? Hurio dan Lilia terkejut setelah itu. Ini, Ryan mau tidak mau melihat ke arah Rowan dan bertanya melalui soul connection mereka. Haruskah kita berada di sini untuk mendengar diskusi seperti itu? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya percaya mereka hanya lupa kita ada. Oh, jadi aku bukan satu-satunya, jawab Ryan. Apa yang harus kita lakukan? Rowan mengangkat bahu ketika dia menjawab, bukankah itu sudah jelas? Kami tetap di tempat kami dengan mulut tertutup. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika itu hanya masalah antara Hurio dan Lilia, maka saya tidak keberatan jika Anda mencoba untuk menjamin mereka. Namun, apakah Anda benar-benar ingin ikut campur dalam topik yang pada akhirnya dapat menentukan masa depan ras malaikat kristal mereka? Ryan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak semuanya. Saya menganggap mereka lebih atau kurang ramah, tetapi hubungan kami tidak lebih dalam dari itu. Rowan setuju dengan Ryan. Tepat. Selain itu, memihak pada hubungan mereka mungkin membuat Wakil marah, dan jelas bukan ide yang baik untuk membuat marah orang seperti dia. Kami masih membutuhkan bantuannya untuk mencapai benua Treavin. Dengan itu, Ryan menarik perhatian mereka, berkata, aku yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah tidak apa-apa jika kamu sudah memindahkan kami ke Treavin kontinen? Benar saja, dia benar-benar tidak ingin terlibat. Barulah Wakil ingat rombongan si kembar masih ada. Anehnya, Wakil menarik Ryan ke dalam masalah. Kamu sepertinya memiliki hubungan dengan mereka berdua. Karena kamu sudah mendengar apa yang aku katakan, bantu aku meyakinkan mereka berdua karena mereka masih tampak tidak mau. Mata Hurio dan Lilia berbinar saat mereka menatap Ryan. Mungkin dia bisa meyakinkan Wakil untuk membiarkan mereka. Bagaimanapun, Wakil berhutang pada Ryan atas petualangannya. Mulut Ryan berkedut sebagai jawaban. Ada apa dengan semua kilau di matamu? Anda tidak bisa benar-benar mengharapkan saya untuk melawan kata-kata monster ini, kan? Bagaimanapun, dia harus mengatakan sesuatu. Batuk, ini masalah keluarga. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk membiarkan orang luar seperti saya ikut campur, bukan begitu? Wakil menggelengkan kepalanya, berkata, tidak apa-apa. Silakan dan katakan apa yang kamu pikirkan. Sekali lagi, Ryan secara internal mengeluh, kenapa kita masih terlibat dalam semua omong kosong ini? Tidak bisakah kita memiliki beberapa situasi hidup dan mati yang menyenangkan, melarikan diri darinya dengan imbalan yang baik, dan keluar? Kami akan dikirim ke benua Treavin tanpa harus mengkhawatirkan hal lain lagi, astaga. Tentu saja, Ryan tidak mengatakan itu dengan keras. Yah, bagaimana dengan ini? Kamu bilang dia hanya perlu berkembang biak dengan anggota ras Crystal Angel garis keturunan murni, kan? Jadi, bagaimana kalau kamu membiarkan Hurio dan Lilia tetap bersama tetapi membuatnya melakukan prokreasi tanpa cinta dengan orang lain? Lilia tidak bisa menahan air mata ketika dia melihat Hurio dan bertanya, apakah kamu akan mengkhianatiku? Hurio segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Ekspresi Wakil menjadi gelap setelah itu. Pendidikan seperti apa yang Anda miliki dalam hidup Anda? Ryan sudah mulai marah. Hei, saya hanya mencoba memberikan solusi di mana semua orang akan bahagia. Hurio dan Lilia bisa menikah, sementara Wakil akan mendapatkan anak keturunan murni yang dia inginkan. Jika Anda memiliki ide yang lebih baik, lanjutkan dan katakan. Pertama-tama, kalian yang meminta pendapatku. Mira tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan setelah itu, sejujurnya, itu pendapat yang cukup menyebalkan. Saat itulah Kentaki teringat sesuatu, berkata, Rowan, tidak bisakah kita menggunakan inseminasi buatan? Si kembar sudah bisa membayangkan dari mana Kentaki mendengarnya. Itu pasti Suster Orb. Namun, kata-kata itu menarik perhatian kelompok Wakil. Apa maksudmu dengan inseminasi buatan? Ryan merenungkannya sebentar, akhirnya menjelaskan cara kerjanya. Sederhananya, Hurio tidak akan pernah menyentuh wanita lain, tapi dia masih bisa punya anak dengan mereka. Dari tempat kami datang, beberapa pasangan menggunakan metode ini. Sejujurnya, kemungkinan jauh lebih tinggi seperti itu. Ini adalah hal baru bagi Wakil dan perusahaan.
Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang hal itu. Bagaimana dengan yin dan yang pria dan wanita untuk menghasilkan kehidupan baru? Rowan mendengus sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Saya terkesan bahwa seseorang di level Anda percaya pada omong kosong itu. Selama Anda memiliki dan sel telur, yang lainnya tidak masalah. Lamanto semakin penasaran, bertanya, kenapa peluangnya lebih tinggi? Karena benih dikirim langsung ke tempat yang tepat. Tidak perlu sampai ke telur, menghindari sebagian besar penghalang, jelas Ryan. Dia kemudian melanjutkan untuk memberikan penjelasan yang lebih modern tentang subjek tersebut. Anehnya, wakil dan anggota rasnya tampak serius mempertimbangkan ide tersebut. Bab 1393. Lilia kemudian menatap Hurio dengan ekspresi yang bertentangan ketika dia berkata, "Saya pikir, saya dapat menerima sebanyak ini. Jika tidak, akan lebih baik bagi kita untuk berpisah di sini." Seperti yang dikatakan leluhur wakil, saya tidak berpikir perasaan kita sama, lebih penting daripada urusan ras dan masa depan. Wakil masih lebih suka mereka menjauh satu sama lain. Namun, memang benar bahwa dia menyukai ide-ide Ryan dan Rowan. Lagi pula, Hurio tidak perlu menipu siapapun dan masih bisa memiliki beberapa anak. Untuk balapan secara keseluruhan, yang sekarang sangat sedikit dalam hal jumlah anggotanya, itu jelas merupakan hal yang baik. Satu-satunya masalah adalah menjelaskan metode ini kepada yang lain begitu mereka meninggalkan alam dewa. Namun, wakil memutuskan untuk meninggalkan topik itu untuk nanti. Baiklah, mereka sudah menjelaskan bagaimana melakukannya, jadi kita bisa membicarakannya lain kali. Untuk sekarang, Lamanto, pergilah jemput semuanya. Wakil kemudian menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka portal langsung ke pintu depan keluarga mereka. Karena berada di dalam benua Lankueas, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Kamu punya waktu 3 hari. Beritahu kepala keluarga untuk datang kepadaku. Aku perlu mendiskusikan beberapa hal dengannya. Jika semua orang tidak ada di sini pada akhir 3 hari, kita akan pergi tanpa mereka yang tidak datang muncul. Itu karena akan berbahaya untuk tinggal di sini lebih lama dari itu. Aku yakin Braga sudah mengatur tim untuk mengejar kita di tempat ini. Lamanto langsung mengangguk sebagai jawaban. Semua lukanya telah disembuhkan oleh wakil, yang juga memiliki afinitas elemen cahaya. Karena kultivasinya, dia bahkan lebih cepat dari Ryan dalam hal itu. Tentu saja, Ryan akan jauh lebih cepat jika berada di level wakil. Itulah keuntungan yang Sister Orb bicarakan. Begitu Lamanto melewati portal, wakil menatap si kembar dan berkata, "Sejujurnya, saya memiliki banyak keraguan tentang kalian berdua. Namun, faktanya Anda memang membantu membebaskan saya, jadi saya berhutang budi kepada Anda, untuk itu. Ras malaikat kristal kami selalu membayar hutangnya, dan kali ini tidak akan berbeda. Apakah ada hal lain yang Anda inginkan sebelum saya mengirim Anda ke benua Treafin? Setelah saya selesai dengan itu, saya ragu kita akan pernah bertemu lagi." Celis segera bertanya, "Mungkin banyak Divine Stone tingkat tinggi. Peringkat 7 ke atas adalah yang terbaik. Seperti disebutkan sebelumnya, batu surgawi di peringkat 7 ke atas memiliki energi asal surgawi, bukan energi surgawi sederhana." Sayangnya untuk Celis, wakil menggelengkan kepalanya saat dia mengatakan kepadanya, "Saya tidak memiliki batu surgawi tingkat itu di sini. Adapun yang tingkat lebih rendah, mereka tidak berguna bagi saya, jadi sudah sangat lama sejak saya memiliki salah satu dari itu." Wakil merenung dalam diam sebentar sebelum melihat ke kamar yang membuatnya di penjara. Dia kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan kilatan cahaya datang dari dalam. Tepat setelah itu, ia berhenti tepat di depan kelompok si kembar. Cahaya di sekitarnya perlahan memudar, memperlihatkan item yang tampak seperti salib kecil. "Tapi kamu bisa memiliki ini. Jika kamu pernah datang ke tempat di mana ras malaikat tinggal, salib ini akan membantumu menghubungi kami. Pada saat itu, kami mungkin bisa menawarkan bantuan jika kamu membutuhkannya." Ryan mengambil salib dan mengirimkannya ke alam dimensi permata jiwa. Siapa tahu, suatu hari nanti mereka benar-benar akan pergi ke sana. "Kamu bilang tempat tinggalmu bukan di alam dewa, kan? Apakah ini semacam alam dimensi?" Wakil terkejut mendengarnya ketika dia bertanya kembali, "Kamu tahu tentang ras malaikat, tetapi kamu tidak tahu itu." Ryan mengangkat bahu, berkata, "Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan.
Wakil tidak mencoba mengorek lebih jauh. Terserah. Karena kamu tidak tahu, biarkan saja. Mungkin lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Kelompok Ryan tidak menyukai jawabannya dan bersikeras pada informasi tersebut. Namun, Wakil bersikeras untuk tidak berbicara. Nah, aku akan menteleportasimu ke Treavin kontinen. Biarkan aku memberitahumu lagi bahwa Treavin benar-benar batas seberapa jauh aku bisa mengirimmu. Jadi paling-paling aku bisa meninggalkanmu di dekat perbatasan antara Yubisfal dan Treavin kontinen, sisa perjalanan akan tergantung pada dirimu sendiri. Melihat Wakil tidak mau bicara lagi, Ryan dan Rowan hanya bisa menyerah. Baiklah kalau begitu, tolong kirimkan kami. Hurio dan Lilia menghela nafas dan kemudian maju. Yah, kurasa ini adalah perpisahan. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Memang, kemudian lagi, itu adalah kemitraan di mana kami berdua mendapatkan sesuatu. Plus, itu berakhir dengan hadiah besar untuk kedua kelompok kami. Mungkin kami akan memiliki kesempatan untuk mengulanginya lagi di masa depan. Pada saat yang sama, Lilia, jika kamu mau, kamu masih bisa mengikutiku. Kentucky yang hebat akan menjagamu. Mulut Ryan dan Hurio berkedut setelah itu. Bukan karena kata-kata Kentucky, tapi karena Lilia sepertinya sangat tertarik dengan lamaran itu. Kenapa cewek sangat menyukai pria ini? Namun, Lilia dengan cepat pulih dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku mencintaimu, Kentucky, tapi aku lebih mencintai Hurio. Tapi jangan khawatir, saya akan berdoa untuk masa depan Anda. Hurio merasa ingin menangis setelah itu. Jadi kamu juga mencintainya. Jika Kentucky bukan Demon Bird, Hurio mungkin sudah menantang Kentucky untuk bertempur. Wakil tidak tahu harus berkata apa tentang adegan itu, juga tidak mau. Dia hanya melambaikan tangannya saat hukum ruang berkumpul di sekelilingnya. Segera setelah itu, mereka mengubah arah dan menutupi kelompok Ryan sebagai gantinya. Asteris Fup, 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 Fup. Asteris. 4 kilatan cahaya perak segera menutupi mereka sebelum menghilang. Jelas, kelompok Ryan hilang, seperti kilatan cahaya perak. Suatu saat di masa depan, badai mulai berkumpul di benua Lankueas. Entah dari mana, 10 kekuatan teratas memperoleh teknik kultivasi abadi, memperkuat posisi mereka di sana, atau begitulah seharusnya. Namun, beberapa pembudidaya itu tidak ingin berbagi teknik kultivasi abadi yang mereka miliki dan segera melarikan diri ke tempat lain. Pada saat yang sama, berita itu mencapai benua sekitarnya. Takut akan apa yang bisa berubah menjadi benua Lankueas, mereka memutuskan untuk menyerangnya. Yah, hal seperti itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk terungkap, jadi si kembar tidak tahu apa-apa tentang itu. Bab 1394. Sebuah gurun. Itu adalah cara terbaik untuk menggambarkan benua Treavin. Tidak ada yang namanya hutan atau laut. Itu benar-benar benua yang dipenuhi tidak lebih dari pasir, pasir, dan bahkan lebih banyak pasir. Kelompok Ryan kebetulan muncul di dalam benua ini, dekat dengan perbatasan antara Treavin dan Yubisfal. Sangat panas, kata Ryan begitu mereka muncul. Seberapa panas? Seperti 50 derajat. Rowan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, mungkin sesuatu seperti itu. Dia kemudian melihat sekeliling, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah bukit pasir yang tak ada habisnya. Celis, aku akan mengirimmu kembali ke alam dimensi. Celis juga menginginkan hal yang sama, jadi dia berkata, tentu, aku akan kembali berkultivasi. Celis kemudian menghilang dari gurun. Ryan dan Rowan kemudian melompat ke Kentucky setelah itu. Kentucky, ayo terbang. Kita tidak benar-benar tahu di mana kita berada saat ini, jadi kamu bisa terbang ke segala arah. Tentu saja, abaikan penghalang benua di belakang kita. Terbang ke suatu tempat di arah yang berlawanan. Kentucky tidak membuang waktu dan segera terbang. Karena penghalang benua ada di belakang kita dan di luarnya adalah Yubisfal, maka benua Jiot seharusnya berada di sisi yang berlawanan. Kurasa aku akan terbang lurus ke arah itu. Si kembar tidak keberatan dan malah duduk untuk fokus pada kekuatan yang baru mereka peroleh. Mereka baru saja melompati seluruh dunia dalam kultivasi, jadi mereka perlu membiasakan diri. Ryan tidak menggunakan skill Bending Light and Divine Sense, jadi Kentucky, yang sekarang lebih besar karena terobosannya, bisa dengan mudah dilihat. Tidak hanya itu, dia juga terbang mendekati tanah, mencoba menarik perhatian para pembudidaya atau binatang iblis. Benar saja, bentuk kehidupan pertama yang mereka temui adalah binatang iblis gurun,
kalajengking pasir berekor kembar. Ketika Kentucky lewat, terbang santai di atas tempat peristirahatannya, kalajengking itu langsung menyerang. Pasir di bawah Kentucky meledak dalam badai pasir yang segera menutupi kelompok Kentucky. Kalajengking itu kemudian melompat dari dalam badai dan mengarahkan dua penjepitnya ke dua posisi berbeda di tubuh Kentucky. Bahkan jika dia bertahan melawan satu, yang lain pasti menang, atau itu seharusnya terjadi. Asteris dentang, dentang, asteris, asteris retak, retak, asteris. Kedua penjepit itu mengenai tubuh Kentucky, dan pecah seperti kaca. Serangan double pincer kalajengking itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Kentucky. Melihat bahwa ia telah memilih lawan yang salah, kalajengking segera terjun ke pasir, mencoba melarikan diri. Sayangnya untuk itu, Kentucky tidak membiarkannya pergi. Hei, lihat, kami akhirnya menemukan binatang iblis. Kentucky bahkan tidak perlu menggerakkan tubuhnya. Hanya energi surgawinya sendiri saja sudah cukup untuk menahan kalajengking di tempatnya. Kentucky kemudian memfokuskan beberapa energi surgawi di sayapnya sebelum membaliknya sekali. Asteris Fua, asteris. Sama seperti itu, badai pasir yang diciptakan kalajengking menyebar seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Kentucky kemudian mendarat dengan si kembar saat mereka melihat kalajengking. Binatang iblis tahap 4, ya. Tidak heran dia mengambil risiko serangan. Jika kultivasinya lebih tinggi, dia akan mengerti bahwa Kentucky bukanlah lawan yang harus dia campuri sejak awal, kata Ryan. Namun, Rowan menyipitkan matanya. Kenapa kita malah berhenti? Biarkan saja dan lanjutkan. Kentucky kemudian melihat ke arah Rowan dan berkata, oh, hanya saja saya pikir cukup mengejutkan bahwa binatang iblis pertama yang kami temukan sudah berada di tahap 4. Bagaimanapun, binatang iblis di tahap 3 dan di bawahnya harus beberapa kali lebih banyak. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Tidak apa-apa. Pada akhirnya, kami berdua berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental, sementara Anda berada di puncak tahap 8. Selain itu, kami dapat dengan mudah mengirimkan pembudidaya alam transisi rata-rata. Itu akan terlalu sulit menemukan binatang iblis di sini di benua Treavin yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi kita. Ryan kemudian menyentuh kalajengking yang terkunci dan menggunakan skill instant recovery miliknya. Dalam hitungan detik, kedua penjepit kalajengking itu mundur. Ryan tidak bisa tidak berkomentar, sayang sekali itu tidak memiliki kecerdasan. Kalau tidak, kita setidaknya bisa menanyakan arah. Namun, saat itulah Kentucky turun tangan, oh, kurasa itu bukan masalah. Lihat ke sana, sepertinya ada beberapa orang yang mendatangi kita. Ryan dan Rowan harus menyipitkan mata untuk hampir tidak melihat titik-titik di kejauhan. Jika bukan karena mereka berada dalam posisi yang menguntungkan, akan sangat sulit untuk memperhatikan orang-orang itu. Visimu selalu mengesankan, Kentucky. Anehnya, semua orang itu memiliki tunggangan mereka sendiri, dan tunggangan itu juga kalajengking pasir berekor ganda. Meskipun tidak terlihat seperti itu, kalajengking benar-benar sangat cepat di padang pasir. Namun, ketika orang-orang itu semakin dekat, mereka juga memperhatikan Kentucky. Bagaimanapun, Minokawa sudah setinggi beberapa meter. Kentucky masih harus mencapai alam transisi sebelum dia bisa mengambil bentuk manusia atau mengecilkan tubuhnya. Hanya Celis yang bisa melakukan itu karena dia pernah berada di alam transisi di masa lalu. Benar saja, orang-orang itu berhenti dan berpikir apakah mereka harus mendekat atau tidak. Kelompok Ryan tampaknya bukan tipe orang yang harus mereka sakiti. Tentu saja, kelompok Ryan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kentucky segera terbang dan menembak ke arah kelompok itu. Karena perbedaan dalam kultivasi, sepertinya Kentucky datang untuk menyerang mereka, meskipun dia malah terbang dengan santai. Semua orang kemudian bersiap menghadapi dampaknya, mengharapkan Kentucky mendaratkan pukulan besar bagi kelompok mereka. Namun, Kentucky hanya mengepakkan sayapnya sekali, dan dia berhenti seketika di udara sebelum mendarat di tengah kelompok. Dia tidak mengatakan apa-apa, meskipun. Sebaliknya, Rowan dan Kentucky membiarkan Ryan yang berbicara seperti biasa. Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Orang-orang di kalajengking mereka saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Sekarang setelah Ryan lebih dekat, mereka bisa memeriksanya dengan Divine Sense mereka. Namun, mereka sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi siapapun dalam kelompok Ryan. Itu hanya bisa berarti dua hal.
Kelompok Ryan tidak memiliki kultivasi sama sekali, atau kultivasi mereka jauh lebih tinggi sehingga Divine Sense mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Tentu saja, setelah melihat tampilan kecepatan Kentucky, pilihan pertama sama sekali tidak demikian. Bab 1395. Meskipun Ryan memuji semua orang, dia tidak bisa tidak berpikir, orang-orang ini benar-benar terlihat seperti bandit. Oh well. Ahem, kami membutuhkan informasi tentang tempat ini. Adakah yang bisa memberitahu saya di mana kami berada dan di mana kota terdekat? Tanya Ryan. Pemimpin kelompok hanya bisa melangkah maju untuk berbicara sebagai tanggapan. Tuan, Anda berada di Gurun Miglia Selatan. Adapun kota terdekat, terletak 5 hari perjalanan kalajengking pasir ke utara barat laut. Ryan mengangguk, puas. Begitukah? Kalau begitu, izinkan saya meminta salah satu anggota Anda menunjukkan jalan ke sana. Siapa yang mau datang? Segera, semua orang mundur beberapa langkah. Tidak ada yang ingin terlibat dengan monster di depan mereka. Melihat itu, Ryan merenungkannya sedikit dan melihat kalajengking pasir tahap 4 yang mereka tangkap. Orang yang menunjukkan jalan pada kita dapat memiliki kalajengking ini pada akhirnya. Itu sebabnya kalian semua ada di sini, kan? Pemimpin kelompok itu hanya bisa mengangguk, berkata, itu benar. Kami telah mengikuti kalajengking ini selama beberapa hari, mencoba menangkapnya. Apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada kami jika seseorang menunjukkan jalannya? Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Tentu saja, Kentucky, letakkan. Pastikan untuk menjatuhkan kalajengking juga. Jika tidak, orang-orang ini akan kesulitan mengendalikannya dengan budidaya mereka. Kentucky mengangguk dan memukul kepala kalajengking dengan paruhnya. Kalajengking segera kehilangan kesadarannya karena itu tetapi tidak mengalami kerusakan besar. Dengan istirahat yang cukup, itu pasti akan pulih dalam beberapa hari. Pemimpin tidak menyangka bahwa kelompok mereka akan bisa mendapatkan kalajengking dengan mudah. Mereka telah menyiapkan banyak jebakan untuk hal itu, dan bahkan dengan itu, mereka tidak yakin apakah semuanya akan berhasil atau tidak. Terima kasih Pak. Segera setelah itu, pemimpin kelompok itu melihat ke salah satu bawahannya. Valangia, kamu membimbing mereka ke Dry Sky City. Kultivator wanita terkejut. Apa? Aku? Jelas, gadis itu tidak sedikit pun bersedia menjadi korban untuk itu. Namun, pemimpin itu bersikeras. Atau kamu yang melakukannya, atau aku bisa menggunakanmu untuk memberi makan Raja Kalajengking pasir penjepit ganda kami yang baru. Mana yang lebih baik? Raja Kalajengking pasir penjepit ganda. Ryan kemudian melihat kalajengking yang ditunggangi kelompok itu, dan mereka semua kalajengking tahap 1 atau 2. Adapun yang ditangkap Kentucky, tidak hanya itu tahap 4, ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Begitu, jika mereka menjinakkan kalajengking ini, itu akan sangat membantu kalajengking pasir mereka sendiri. Kehadiran seorang raja akan meningkatkan kekuatan kalajengking tingkat rendah. Wanita bernama Valangia jelas tahu bahwa pemimpinnya tidak bercanda. Pria itu tidak dikenal sebagai penyanyang. Baiklah. Ryan kemudian menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk meraih wanita itu dan meletakkannya di punggung Kentucky. Melihat itu, orang-orang lain menunjukkan senyum penuh pengertian. Seolah-olah mereka mengharapkan Ryan dan Rowan melakukan sesuatu padanya, dan wanita itu memikirkan hal yang sama. Ryan dan Rowan saling memandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama dia menunjukkan arah kota dengan benar, mereka akan membiarkannya pergi begitu mereka tiba. Kentucky kemudian terbang dan menembak ke kejauhan, meninggalkan sekelompok bandit di belakang. Asteris. Namun, gadis itu hampir terlempar dari punggung Kentucky dan harus memegangi bulunya sekuat mungkin, atau dia pasti akan jatuh. Baru kemudian Kentucky memperhatikan kultivasi gadis itu. Ups, aku tidak menyadari bahwa dia hanya berada di tahap awal dari alam formasi inti. Begitu Kentucky mengatakan itu, dia melepaskan energi surgawinya dan menciptakan penghalang yang melindungi gadis itu dari angin kencang. Baru kemudian bandit perempuan itu menstabilkan dirinya di punggung Kentucky. Tentu saja, Ryan dan Rowan tidak membutuhkan itu. Hal seperti itu hampir tidak bisa mengganggu keduanya sama sekali. Ryan kemudian tertawa sebelum menepuk pundak gadis itu sambil berkata, hahaha. Sepertinya teman-temanmu di sana tidak terlalu peduli padamu, ya. Gadis itu tersenyum pahit dan mengangguk. Selalu seperti ini, dan aku tidak berbeda. Karena aku adalah mata rantai terlemah,
yang terbaik adalah menggunakanku sebagai korban. Aku akan melakukan hal yang sama di tempat idiot itu. Ryan terkejut wanita itu mengakuinya secara terbuka. Sepertinya kamu memiliki kehidupan yang cukup penting. Falangia menghela nafas dan kemudian menunjuk ke arah tertentu. Lewati rute ini. Ini akan menghindari badai pasir di sepanjang jalan, yang seharusnya memungkinkan kalian untuk tiba lebih cepat. Namun, dia tidak terkejut Kentucky berbicara. Paling tidak, dia tahu bahwa binatang iblis transisi realem dapat berbicara, dan dia pikir Kentucky adalah salah satu dari binatang iblis tersebut. Itu juga menegaskan seberapa kuat kelompok ini dibandingkan dengannya. Yah, Kentucky masih satu tahap lagi dari alam transisi. Kau mendengarnya, Kentucky. Badai pasir hampir tidak akan memengaruhi kecepatanmu sama sekali, tapi lebih baik aman daripada menyesal, kata Rowan, ingin tiba secepat mungkin. Rowan kemudian menatap gadis itu, yang tampak cukup gugup. Kami tidak akan membunuhmu selama kamu melakukan tugasmu dengan baik. Falangia terkejut sesaat tapi akhirnya mengangguk. Terima kasih, segera setelah itu, dia mulai melepas pakaiannya. Pada akhirnya, dia pikir dia harus menyenangkan kedua pria itu jika dia ingin bertahan hidup. Itulah layanan yang dia pikir dibicarakan oleh Rowan. Rowan menyipitkan matanya melihat itu, bertanya, apa yang kamu lakukan? Ryan mengangkat bahunya sementara gadis itu benar-benar telanjang. Tidak bisakah kamu melihat di mana kita berada? Ini adalah gurun. Karena Kentucky menghalangi angin, dia mungkin merasa agak kepanasan. Tentu saja, dia harus melepas pakaiannya. Rowan harus mengakui bahwa Ryan telah. Bab 1396. Tentu saja, Falangia hanya mengira si kembar mengolok-oloknya dan pada akhirnya mereka ingin berhubungan. Dia memutuskan untuk tetap seperti itu sampai semuanya selesai, atau begitulah yang dia pikirkan. Sial baginya, Ryan hanya menatapnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun, itu tidak pernah terjadi. Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang tempat ini? Falangia, jelas, tidak akan menentang perintah si kembar. Apa yang ingin diketahui kedua tuan itu? Rowan segera bertanya, pertama, apakah ada formasi teleportasi di kota yang bisa kita gunakan? Pembentukan teleportasi. Falangia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, memang, tapi itu sangat mahal untuk digunakan. Orang harus ingat bahwa untuk pembudidaya tingkat rendah rata-rata, bahkan satu batu surgawi peringkat 1 pun sulit didapat. Saya baru saja mendengarnya, tetapi untuk menggunakan formasi teleportasi guild formasi, Anda membutuhkan ratusan Divine Stone. Ryan mengangguk sebagai jawaban, bertanya, peringkat yang mana? Peringkat apa? Falangia bertanya balik sebagai tanggapan. Ryan menatapnya dengan ekspresi aneh sebelum berkata, apa lagi itu? Aku bertanya peringkat batu surgawi mana yang diminta oleh persekutuan formasi untuk membiarkan orang lain menggunakan formasi teleportasi mereka. Anehnya, Falangia bahkan tidak tahu bahwa ada tingkatan batu surgawi yang berbeda. Aku tidak tahu. Apakah seharusnya ada lebih banyak jajaran batu surgawi? Ryan dan Rowan saling memandang setelah itu. Sepertinya tempat ini bahkan lebih buruk dari Lankueas dan Huring. Dia bahkan tidak tahu tentang peringkat batu surgawi. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Itu yang diharapkan. Jika Treavin benar-benar hanya gurun besar, maka tambang batu surgawi mungkin langka dibandingkan dengan benua lain. Tapi sekali lagi, justru karena mereka miskin, benua lain mungkin tidak ingin membuang waktu untuk mendominasinya. Itu benar, Ryan setuju. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Falangia sebelum mengambil 3 Divine Stone dari cincin spasialnya. Yang pertama adalah batu surgawi yang mungkin Anda lihat setiap hari, batu surgawi tingkat 1. Yang kedua adalah batu surgawi tingkat 2. Adapun yang terakhir, itu adalah batu surgawi tingkat 3. Nah, batu tingkat 3 cukup bagus, sulit didapatkan. Untuk Falangia, yang jarang menyentuh batu surgawi tingkat 1, hanya merasakan energi surgawi di dalam batu surgawi tingkat 2 membuatnya terkejut. Adapun batu surgawi peringkat 3, itu membuatnya berpikir dia bisa memiliki terobosan instan dengan benda itu. Ada terlalu banyak energi surgawi di dalamnya. Memikirkan hal yang menakjubkan seperti itu ada. Ryan kemudian melemparkan batu surgawi tingkat 2 ke Falangia dan berkata kepadanya, saya tidak bisa memberi Anda batu surgawi tingkat 3 karena harganya mahal, tetapi Anda dapat memiliki batu tingkat 2 ini. Anda berada di puncak tahap awal, dari alam formasi inti,
kan? Sejujurnya, itu adalah kultivasi yang sangat rendah untuk usiamu. Kamu apa? Sudah 20. Falangia melihat batu surgawi peringkat 2 yang diberikan Ryan padanya dan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk menjawab. Aku, 19, dia kemudian memandang Ryan dan bertanya sekali lagi, bisakah aku benar-benar memilikinya? Ryan mengangguk. Batu surgawi seperti itu sangat mudah bagiku untuk mendapatkan lebih banyak, jadi ambil saja. Anggap saja itu pembayaran untuk menunjukkan kita jalan ke kota langit kering. Falangia jelas bersemangat. Namun, dia tidak melupakan kata-kata pertama Ryan. Kamu bilang kultivasiku rendah. Aku cukup bagus berada di level ini di usiaku jika kamu membandingkanku dengan orang lain. Rowan melirik Ryan dan memberitahunya, jangan lupa betapa lebih miskinnya benua ini. Apakah kamu belum merasakan energi surgawi di udara? Tempat ini bahkan tidak memiliki seperlima dari energi surgawi normal yang kita miliki di benua lain. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Yah, itu masuk akal. Karena Falangia tinggal dekat dengan penghalang benua, dia jelas tahu tentang benua lain. Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mengatakan bahwa mereka berasal dari sana. Kamu bukan dari sini. Ryan mengangguk lagi. Tepat, itu sebabnya kita sedikit tersesat di tempat ini. Falangia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan. Siapa tahu, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Kami berada di Gurun Miglia, terletak di sisi selatan kota Langit Kering. Kota Langit Kering terletak di sisi tenggara negara Terga. Yah, Ryan dan Rowan sudah mengharapkan lokasi itu. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari Huring. Jiot seharusnya berada di bagian barat laut. Secara alami, jika tidak ada yang salah, mereka akan selalu memasuki benua berikutnya dari suatu tempat di sisi timur. Falangia melanjutkan, kudengar kita adalah bagian dari wilayah Vankotis, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Tapi aku tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Aku selalu tinggal di kota Langit Kering. Ryan puas dengan itu. Dia memiliki slip giok dengan lokasi umum di dalamnya. Dengan informasi sebanyak itu, dia sudah bisa melihat di mana mereka berada saat ini. Itu lebih dari cukup. Kekuatan mana yang mengendalikan negara Tergamu? Kekuatan. Falangia bingung. Maksudmu penguasa kota? Orang yang bingung sekarang adalah Ryan. Tidak juga. Misalnya, apakah ada keluarga kerajaan? Mungkin pemerintah. Hal-hal seperti itu. Falangia menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan, sejauh yang saya tahu, setiap kota memiliki penguasanya sendiri. Namun, saya belum pernah mendengar tentang kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan mereka, bunuh saja penguasa kota yang sebenarnya dan ambil alih. Tidak ada yang akan mengeluh tentang itu. Ryan tidak bisa tidak menyebutkan, rasanya seperti Afrika di bumi. Rowan setuju dengan itu. Perbedaannya adalah Afrika kaya akan sumber daya, tetapi tempat ini sebaliknya. Bagaimanapun, kurangnya kekuatan pengendalian seperti itu seharusnya hanya ada di pinggiran benua. Pusat ini pasti memiliki kekuatan besar yang mengurus berbagai hal. Kentucky kemudian memperingatkan kelompok itu, mengatakan kepada mereka, "Hei, saya pikir saya bisa melihat kota." Apa? Sudah. Falangia terkejut. Mereka meninggalkan bandit tidak lebih dari 1 jam yang lalu. Seberapa cepat Kentucky? Ryan kemudian menatap Falangia, yang tampak terkejut dengan setiap hal yang terjadi. Ngomong-ngomong, meskipun kamu merasa panas, apakah tidak apa-apa memasuki kota telanjang? Ah, setelah begitu banyak kejutan yang mengejutkan, baru sekarang Falangia ingat bahwa dia belum mengenakan pakaiannya kembali. Bab 1397. Melihat Falangia mengembalikan pakaiannya begitu cepat membuat Ryan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi kamu tidak merasa panas, bagaimanapun juga. Tetap saja, kenapa kamu berpikir kami ingin berhubungan denganmu? Apakah itu hal yang umum di benua Treavin? Biasanya, Falangia tidak akan merasa malu dengan situasi seperti ini. Dia kemudian ingat si kembar datang dari luar Treavin, jadi dia menjelaskan. Di tempat ini, pemerkosaan dan hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa. Itu juga terjadi di kedua sisi, jadi baik pria maupun wanita menderita karenanya. Tentu saja, wanita diserang beberapa kali lagi untuk alasan yang jelas. Di sini, kebaikan tidak ada artinya. Itu sebabnya Falangia langsung mengira dia harus berhubungan dengan si kembar.
Ini bukan pertama kalinya dia dipaksa ke dalam situasi ini, dan itu juga bukan yang terakhir. Baru-baru ini, masalah seperti itu berkurang karena dia memasuki alam formasi inti. Itu berarti dia memiliki kekuatan untuk perlindungan. Kemudian lagi, tidak ada gunanya jika pihak lain berada di alam jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Secara alami, pembudidaya alam jiwa baru lahir masih relatif umum. Hanya saja di benua Treavin, usia rata-rata mereka yang mencapai alam jiwa baru lahir setidaknya 2 kali lipat dibandingkan dengan benua Huring dan Lanqueas, misalnya. Senyum Ryan menghilang ketika dia mendengar lebih banyak tentang itu. Ini, maaf telah menanyakan hal seperti itu. Falangia bahkan lebih terkejut. Seseorang dengan kekuatan Ryan bisa mendominasi sebuah kota, jadi orang tidak akan pernah mendengar mereka meminta maaf untuk apapun. Sepertinya bagian luarnya sangat berbeda. Ryan mengangguk dan berkata, aku tidak akan mengatakan itu sempurna. Yang kuat adalah mereka yang memerintah di luar juga. Aku yakin hal seperti itu terjadi dari tempat kita berasal karena tidak ada yang namanya dunia yang sempurna. Namun, pemerkosaan dipandang rendah oleh mayoritas, dengan pengecualian negara-negara yang diatur oleh para penggarap jalan jahat. Namun, di sini, tampaknya menjadi hal yang biasa dimanapun. Falangia mau tidak mau bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan memintaku untuk melayanimu? Kamu memang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Namun, Ryan dan Rowan sama sekali tidak tertarik melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir, kami punya prinsip. Bahkan jika kamu mau, kami tidak akan melakukannya karena kami memiliki orang yang kami cintai. Mereka satu-satunya untuk kami. Falangia menganggap itu aneh. Jadi bagaimana jika Anda memiliki orang lain? Tidak ada kekurangan pembudidaya kuat di negara ini yang membangun harem mereka sendiri. Bahkan ada beberapa pembudidaya wanita yang telah menjadi cukup kuat untuk membuat harem pria mereka sendiri juga. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Maaf mengecewakanmu. Falangia menghela nafas sebagai tanggapan. Tidak, kurasa aku yang salah di sini, hanya saja ini adalah jenis kenyataan yang telah kujalani seumur hidupku. Bahkan sebelum tubuhku cukup besar untuk memiliki hubungan seperti itu, aku sudah kehilangan ingatanku, keperawanan untuk beberapa pria mabuk. Di sini, Anda harus mengatasinya dan terus maju jika Anda ingin bertahan hidup. Hanya ketika Anda mendapatkan kultivasi yang cukup tinggi, Anda akan dapat membuat aturan. Falangia melihat ekspresi gelap di wajah Ryan dan melanjutkan, tidak perlu merasa sedih untukku. Tentu, aku telah digunakan berkali-kali, tetapi kamu melihatnya, bukan? Aku juga bagian dari kelompok bandit itu. Dengan cara yang sama saya disiksa, saya telah membuat banyak orang brutal juga. Itulah hukum di negara ini dan mungkin di seluruh benua. Saya tidak tahu banyak tentang seluruh Treavin, tapi setidaknya saya tahu itu adalah gurun di mana-mana. Mungkin hal-hal yang sedikit berbeda di pusat benua, meskipun. Bagaimanapun, aku jauh dari gadis lugu. Ryan memandang Rowan, yang mengangguk. Saya tidak bisa mendeteksi kebohongan apapun dalam kata-katanya. Mungkin karena kita jauh lebih kuat darinya, dia tidak berani menciptakan sesuatu. Dia harus tahu bahwa mencoba menipu mereka yang berkultivasi lebih tinggi memiliki risiko besar, terutama di tempat seperti ini. Dia sangat cerdas untuk mengakui bahwa dia tidak lebih baik dari yang lain yang melakukan segalanya padanya, jadi Anda harus memberikan pujian di sana. Ryan setuju dengan Rowan. Dunia kultivasi benar-benar membuat bumi terlihat seperti surga. Tiba-tiba, Kentucky berhenti beberapa kilometer jauhnya dari kota. Baiklah, ini sudah cukup. Kentucky kemudian menatap Falangia dan berkata, jika hal-hal benar-benar seperti yang Anda gambarkan, maka Anda hanya meminta untuk dibunuh jika Anda memasuki kota sambil memegang batu surgawi tingkat 2 itu. Anda harus menggunakannya untuk menerobos sebelum kita melanjutkan ke depan. Ryan terkejut dengan wawasan Kentucky. Itu sangat bijaksana untukmu. Kentucky tertawa sebagai tanggapan, mengatakan, ini adalah misi saya untuk melindungi semua wanita di dunia, terlepas dari ras mereka. Hahaha. Falangia hanya bisa bertanya, ada apa dengannya? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Abaikan saja burung mesum itu. Namun, dia benar. Karena Ryan memberimu batu surgawi itu, kamu harus menggunakannya sekarang. Seharusnya cukup bagimu untuk memasuki tahap tengah dari alam formasi inti. Falangia mau tidak mau bertanya, kamu tahu aku tidak lebih baik dari yang lain, jadi mengapa kamu mencoba membantuku?
Sudah menjadi sifatnya untuk ragu-ragu. Tidak, lebih baik untuk mengatakan itu adalah sifat semua orang ketika datang ke Treavin kontinen. Sejauh yang diketahui Falangia, si kembar mungkin melakukan itu dengan beberapa motif tersembunyi di balik tirai mereka. Namun, Ryan tampaknya tidak peduli. Sudah kubilang, kita berbeda. Baiklah, jika kau tidak menginginkan batu surgawi, maka aku akan mengambilnya kembali. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Falangia segera menggelengkan kepalanya, mencengkeram batu itu dengan erat. Tidak, tunggu. Aku menginginkannya. Dia kemudian duduk di punggung Kentaki dan menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia mulai menyerap energi batu surgawi. Dia belum pernah merasakan energi sebanyak itu sebelumnya, jadi kemacetannya hancur seperti batu yang dilemparkan ke kaca. Secara alami, dia dengan mudah mencapai tahap tengah dari alam formasi inti. Bab 1398. Tidak butuh waktu lama bagi batu surgawi untuk pecah karena kurangnya energi surgawi di dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah terobosan, jadi wajar jika banyak energi surgawi digunakan. Melihat dia selesai, Ryan tersenyum dan berkata, "Selamat. Sekarang, ayo pergi." Dengan itu, Kentaki segera terbang ke kota. Berbeda dengan di luar, kota di tengah gurun ini tidak memiliki tembok. Itu benar-benar kota pertama yang dilihat kelompok Ryan tanpa formasi perlindungan yang menutupinya atau semacamnya. Faktanya, Kentaki bahkan melihat beberapa binatang iblis gurun menyerang satu sisi kota. Kemudian lagi, sepertinya tidak ada orang lain selain mereka yang diserang yang peduli. Ukuran Kentaki jelas menarik banyak perhatian. Tahap 8 Demon Beast tingginya beberapa meter. Namun, bahkan setelah terbang di atas kota untuk sementara waktu, tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Yah, mereka mungkin berpikir bahwa kelompok Ryan terkait dengan Beast Tamer Guild, jadi itu bukanlah hal yang aneh. Akhirnya, Falangia melihat hal yang dicari si kembar. Itu dia, itu guild formasi, dan juga tempat di mana kamu bisa membayar untuk menggunakan formasi teleportasi. Ryan dan Roan mengangguk dan segera mendarat di tempat terbuka. Orang-orang di jalan dengan cepat membuka tempat terbuka, tidak berani mendekati kelompok itu. Namun, yang benar-benar membuat semua orang terkesan adalah bagaimana burung iblis besar itu tiba-tiba menghilang di udara. Apa? Falangia juga terkejut, tentu saja. Di mana dia? Ryan dan Roan tidak perlu menyembunyikan kemampuan itu lagi. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka memiliki cincin spasial yang mampu menahan kehidupan. Pada tingkat kultivasi mereka tidak perlu takut lagi, setidaknya tidak di tempat seperti ini. Tidak ada yang akan mengetahui tentang sistem permata jiwa karena hal seperti itu. Ryan kemudian menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk menutupi Falangia sebelum dia dan Roan maju. Mereka terlalu cepat bagi orang-orang di sekitar untuk mengikuti dengan mata mereka, jadi si kembar menghilang begitu saja secepat mereka muncul. Hanya ketika mereka tiba di sudut yang kosong, keduanya berhenti. Falangia yang malang merasa pusing sekali saat ini. Pada akhirnya, kecepatan si kembar terlalu banyak untuk dilawan oleh tubuhnya. Apa yang terjadi? Ryan kemudian menyentuh tubuhnya dan segera mengirimkan gelombang elemen cahaya ke tubuhnya. Tidak hanya pusingnya hilang dalam sekejap, dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Namun, Ryan mengendalikan dirinya kali ini, jadi setidaknya gadis itu tidak mengerang. Bagaimana perasaanmu? Ryan bertanya sambil tersenyum. Falangia mau tidak mau menjadi sedikit merah sebelum mengangguk. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, ayo pergi ke guild formasi. Kelompok Ryan kemudian bergabung dengan kerumunan di jalan karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Tempat di mana mereka berhenti terletak di sisi oasis, dan guild formasi juga dekat dengannya, hanya beberapa kilometer jauhnya. Ini menjelaskan mengapa kota itu dibangun di sini. Falangia mengangguk, menjelaskan, kota itu sendiri tidak setua itu. Oasis bukanlah hal yang bertahan lama. Yang ini, misalnya, terbentuk sekitar 400 tahun yang lalu. Sebenarnya, itu cukup kecil dibandingkan dengan saat itu. Pada setidaknya itulah yang saya dengar. Saya tidak tahu apakah saya akan berada di sini ketika mengering, tetapi beberapa orang percaya bahwa yang satu ini tidak akan bertahan lebih dari 100 tahun. Roan tidak bisa tidak bertanya, tidak bisakah para pembudidaya hanya mengumpulkan elemen air dan mengisinya? Dengan banyak pembudidaya ini, itu seharusnya bukan tugas yang sulit.
Falangia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, itu tidak berhasil. Masalahnya adalah tanah itu sendiri. Ini akan menyerap air tambahan yang dilemparkan ke dalamnya. Ini seperti ini di mana-mana di negara ini. Setelah danau mengering, kota ini mungkin akan jatuh, dan satu lagi akan muncul di tempat lain ketika oasis baru muncul. Itu konsep yang cukup menarik, kata Ryan sambil berjalan. Yah, orang-orang di sini seharusnya sudah terbiasa. Itu benar. Falangia setuju dengan Ryan. Ryan juga bisa melihat bahwa ada sebuah pulau di tengah oasis dengan bangunan yang terlihat seperti istana. Biar ku tebak, disitulah penguasa kota yang sebenarnya tinggal. Falangia mengangguk sebagai jawaban. Memang, tuan kota ini sudah memegang kendali selama 20 tahun. Dia naik ke tampuk kekuasaan setahun sebelum aku lahir. Mengingat betapa sengitnya persaingan, cukup mengesankan dia bertahan selama ini. Mungkin karena kultivasinya. Ada yang bilang dia berada di tahap awal dari alam transisi, yang belum pernah dicapai oleh seorang penguasa kota sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di guild formasi. Ini dia. Kamu bisa menanyakan tentang formasi teleportasi di dalam. Ryan mengangguk sebelum berkata, kalau begitu, terima kasih telah membimbing kami. Kita bisa bergerak sendiri dari sini. Juga, tidak perlu khawatir. Aku menggunakan teknik penyembunyian padamu, jadi tidak ada yang bisa melihat wajahmu saat kita tidak ada yang akan datang setelah Anda nanti, berpikir bahwa Anda memiliki sesuatu yang baik untuk dicuri. Falangia jelas terkejut mendengarnya. Terima kasih. Kalau begitu, sampai kita bertemu suatu hari nanti. Si kembar tidak membuang banyak waktu dan mengucapkan selamat tinggal. Terobosan ke tahap tengah dari alam formasi inti seharusnya merupakan pembayaran yang lebih dari cukup. Si kembar kemudian memasuki guild formasi, meninggalkan Falangia sendirian. Pada akhirnya, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, mungkin kita bisa meninggalkan benua Treavin suatu hari nanti. Sekarang aku memikirkannya, aku bahkan belum menanyakan nama mereka. Berbeda dengan kota-kota di Lanqueas dan benua Huring, kota-kota di benua Treavin agak kecil. Dry Sky City, misalnya, tidak memiliki lebih dari 4 juta orang. Orang harus ingat bahwa bahkan sebuah kota kecil di benua lain biasanya memiliki lebih dari 200 juta di dalamnya. Hal yang baik adalah karena Falangia telah tinggal di sini sejak dia lahir, dia tahu hampir seluruh kota seperti itu adalah halaman belakang rumahnya. Baiklah, ayo pulang.